Yahya Waloni muhibbinnya habaib, terutama Rizik Syihab yang dia cintai. Rizik Syihab itu ulama yang lurus, kata Yahya Waloni, ikutilah ulama lurus, banyak yang benci. Gimana Om, mau ikutan petunjuk Yahya Waloni untuk ikuti Imam Besar Al-Habib Rizik Syihab? Tertawa. Ya, memang saya juga akui bahwa Ustadz Yahya Waloni mengagumi Al-Habib Rizik Syihab. Saya pun bisa move on dari Habib Rizik Syihab beberapa bulan yang lalu lah. Sekitar tahun 2024 pertengahan, saya mulai bisa move on dari Habib Rizik Syihab karena menjumpai atau melihat video-video dari Habib Rizik Syihab yang juga mengisahkan cerita-cerita khurafat. Ini sangat luar biasa teman-teman, yang dimana akan menjadi bumerang juga buat saya. Awalnya kan kita membela seorang, mungkin dinilai orang itu sudah hijrah, sudah benar, sudah lurus. Apalagi sebagai Ustadz Waloni yang meninggalnya ya luar biasa indah. Yang menurut keyakinan kami meninggalnya indah. Di hari Jumat ketika berkhutbah membahas tauhid, luar biasa. Namun kalau kita melihat beberapa rekam jejak digital Ustadz Yahya Waloni, ya bisa membuat kita juga kecewa karena statement-statement dia kepada Habib Rizik Syihab, ya, dan beberapa hal tentang perjalanan beliau. Apalagi kalau kita melihat video-video beliau yang dulu-dulu, ya, melihat video-video beliau yang dulu-dulu, ya kita bisa menyaksikan bahwa banyak sekali ya kontroversinya. Dan video-video beliau tentang pembelaannya kepada Habib Rizik Syihab saya juga tahu. Tidak perlu dikasih tahu, saya sudah tahu. Namun yang membuat saya semakin kuat kalau beliau itu ya bisa saja sudah berubah, bisa saja sudah mendapatkan hidayah dan meninggalkan faham-faham sebelumnya tentang habaib, tentang keturunan Nabi Muhammad SAW ini. Bisa jadi beliau sudah taubat. Tapi jangan sakit hati kepada para habaib yang dimana saya menyatakan taubat ya. Di dalam perkara ini teman-teman, saya ingin menggarisbawahi dulu. Saya tidak mengatakan semua habaib ini menyimpang, semua habaib ini toksik. Kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet. Kamu Ustadz Jahannam, lu yang monyet. Kamu kiai bangsa, kau yang monyet. Goblok, monyet, kurang ajar. Goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok. Monyet, teriak monyet. Anjir. Semua habib ini jago berdongeng. Beliau pernah mi'raj, saudara-saudara. Harus ketemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Jago berdusta, jago dawir, dan lain sebagainya. No, saya selalu menyebutkan oknum di video-video saya agar apa? Agar teman-teman tahu bahwa masih ada habib-habib yang lurus akidahnya, melawan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Kadang orang itu harus bertransisi teman-teman. Ustadz Yahya Waloni membela Habib Rizik Syihab begini begitu, ya biarlah, karena itu masa lalu beliau. Kalau kalian juga mau berbicara masa lalu saya pun juga pernah melakukan pembelaan kepada para habaib. Bahkan saya berada di barisan habaib sampai akhir tahun 2023. Saya itu masih muhibbin. Saya masih menganggap mereka itu zuriyah Nabi Muhammad SAW yang perlu kita agung-agungkan, ikuti, dan lain sebagainya. Namun setelah kita mengetahui kebenaran, setelah kita menyadari suatu hal, ya kita harus bertransisi teman-teman. Tidak boleh berada di fase itu terus-menerus. Apalagi kita bisa menyaksikan sendiri orang yang paling getol berbicara tentang Ahlul Bait adalah Syiah. Ahlul Bait yang suci dengan hak-hak istimewa sebagai lentera-lentera yang menerangi jalan bagi umat, sebagai pemandu umat, sebagai pengawal wahyu, sebagai penjaga agama. Entah kenapa orang-orang Syiah beserta dengan Sufi ini jargonnya sama. Mencintai Ahlul Bait berarti hukumnya fardu, wajib, sama kayak ente sholat 5 waktu, fardu. Siapapun tanpa pandang bulu, mau alirannya sesat, mau dia itu bodoh, mau dia itu bukan, misalnya bukan orang bener-bener orang ahli maksiat, itu keturunan Nabi. Orang Sufi dan Syiah jargonnya mirip, mengagungkan Ahlul Bait, mirip teman-teman. Bahkan saking mengagungkannya, harus mengagungkan sampai keluar kalimat fardu hukumnya mencintai Ahlul Bait. Jadi kalau mencintai Ahlul Bait wajib, kepada orang biasa tidak wajib nanti. Harusnya ada jargon mencintai sesama manusia, sesama muslim, itu hukumnya wajib. Jadi saling mencintai itu wajib. Harusnya jargonnya begitu. Oh enggak ini teman-teman. Mencintai Ahlul Bait wajib.
Syiah menyatakan seperti itu. Sufi menyatakan seperti itu. Mirip-mirip. Terus kenapa Mas Heri sekarang tidak curiga kalau Ustadz Yahya Waloni itu masih berfaham seperti sebelumnya? Mungkin Sufi. Kenapa? Cinta kepada habaib. Ya di sini teman-teman, semua orang mengalami perubahan dalam hidupnya. Apalagi perubahan ke dalam hal yang lebih baik. Yang pertama teman-teman, berbicara masalah ahlul bait, cinta ahlul bait, cinta kepada habaib. Kalau dikaitkan kepada suatu faham, ya jelas ini adalah fahamnya Syiah. Dan hal yang perlu kalian ketahui juga, yang membuat saya yakin bahwa Ustadz Yahya Waloni akidahnya lurus, karena ada statement beliau ketika diundang ke Madura untuk berceramah di sana, dianjurkan untuk ke kuburan karena ada kuburannya kiai besar atau wali besar gitu ya, dan disuruh minta-minta di situ. Beliau menyatakan tegas, sudah cukup saya pernah menjadi orang kafir, tidak boleh kafir lagi katanya. Karena memang teman-teman, orang ini bisa mengarah pada kesyirikan ketika melakukan hal-hal yang mungkin dia anggap baik, dia anggap benar, dengan mendatangi kuburan lalu minta-minta di situ. Bukan berarti Ustadz Yahya Waloni mengkafirkan, no teman-teman. Cuman bahayanya bisa mengarah ke sana. Awalnya bid'ah, terus sampai ke titik kesyirikan. Bisa saja pada titik kekufuran nantinya. Mungkin itu yang dikhawatirkan oleh Ustadz Yahya Waloni. Karena beliau pernah minta-minta kepada Yesus. Ya, pernah minta-minta. Oh enggak sekarang teman-teman, minta-mintanya ke Habib. Igdi hajatina kepada para Habib yang sudah meninggal. Kuburan Habib Fulan bisa mengabulkan 70 hajat. Kuburan Habib Fulan 40 hajat. Di kamar mandi, di tempatnya Fulan tinggal, bisa mengabulkan 1 hajat. Doktrin-doktrin konyol seperti ini dipercaya sekonyong-konyong itu oleh netizen kita. Makanya ini adalah tugas berat bagi kita semua untuk mengingatkan umat kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada yang hak. Tinggalkan yang batil. Jangan pernah kita berada di posisi yang dimana kita ini menjadi seorang muslim yang tersesat jalannya, menganggap perbuatan kita baik, benar, lurus, padahal itu adalah perbuatan yang menyimpang, bisa mengarah pada kesyirikan. Jadi mungkin ini adalah video penutup saya, pembahasan tentang Ustadz Yahya Waloni rahimahullah. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amal solehnya, dan ditempatkan di tempatnya orang-orang soleh lainnya. Dan kita yang masih hidup ini bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut, bahwa orang yang dulunya mungkin masih terpedaya dengan tipu daya oknum-oknumnya, ya bisa sadar kalau berbicara beliau itu wafat karena membela Dasar Balwino, teman-teman. Ustadz Adi Hidayat juga membela, Ustadz Abdul Somad juga membela, tapi belum meninggal tuh. Karena belum waktunya meninggal memang. Sudah saya bahas di video sebelumnya. Jangan mengait-ngaitkan. Dan bismillah teman-teman, di sini saya juga ingin mengajak kalian untuk bersama-sama menjadi penggerak dakwah. Meskipun kita bukan pegiat dakwah, tapi setidaknya kita bisa menjadi penggerak dakwah sunnah ini di daerah kita masing-masing. Kebetulan perguruan saya juga berdiri atas nama yayasan, yang dimana saya ingin perguruan saya ini berdiri dengan dakwah tauhid. Saya punya niat kuat untuk memiliki rumah Quran yang juga dimana anak-anak bisa belajar ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran, atau belajar tauhid besertai ilmu bela diri pencaksilat Garuda Indonesia. Saya sekarang tengah membangun sasana latihan atau rumah Quran di atas lahan 7 kali 12 meter persegi dan memiliki kebutuhan pembangunan sekitar 160 juta untuk bangunan sederhana. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin menjadi bagian dari pembangunan rumah Quran beserta sasana latihan silat Garuda Indonesia, yang dimana saya ingin mengajarkan bukan cuma sekedar bela diri di perguruan saya, melainkan tauhid yang kuat bagi anak-anak di perguruan silat saya sendiri. Jadi bagi kalian yang ingin berinfak atau menjadi bagian dari penggerak dakwah, bisa teman-teman berinfak di rekening di bawah ini.